Salam, perkenalkan nama saya Margareta Dia Alvani, NIM 20 2019 003. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Kelas 8 dalam mengerjakan soal AKM materi segi 3 dan segi 4. Yang dibimbing oleh Bu Vika Widya Pratama, SSI MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2022. Latar belakang dari penelitian saya sendiri yang pertama, mengacu hasil tes OECD atau Organization for Economic International and Development, yakni suatu organisasi ekonomi internasional yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi yang ada di negara anggotanya, yang menghasilkan bahwa Finlandia memiliki kualitas pendidikan yang terbaik dari sisi pengetahuan alam, membaca, serta matematika. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia berada di peringkat rendah, yakni peringkat 72 dari 78 negara. Yang selanjutnya, yakni tingkat numerasi yang ada di Indonesia. Indonesia berada pada tingkat 371 dari standar numerasi yaitu 496. Hal ini sangat tertinggal jauh dengan negara-negara seperti Korea, China, Hong Kong, dan Finlandia yang memiliki skor rata-rata 520. Kemudian, menurut Aisyah tahun 2021, salah satu cara pemerintah untuk mengatasi serta memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia yaitu membentuk suatu program. Untuk programnya sendiri yakni program AKM atau Assessment Kompetensi Minimum yang akan diikuti oleh peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang keempat, menurut Putri tahun 2021, teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penurunan dari definisi AKM sendiri, sehingga dapat menjelaskan lebih detail mengenai kemampuan literasi numerasi tersebut. Program AKM ini mengukur 3 komponen sekaligus pada peserta didik, yakni ada komponen kepribadian, komponen numerasi, dan komponen literasi. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan literasi numerasi siswa kelas 8 dalam mengerjakan soal AKM terkhusus materi segi 3 dan segi 4. Untuk metode penelitian, yang pertama dilakukan di SMP Katolik Santo Justinus Diakobus Krian Sidoarjo. Untuk jenis penelitiannya sendiri, yaitu merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan secara lebih rinci dan lebih detail mengenai kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan oleh peneliti. Untuk waktunya sendiri dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Agustus 2022, pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk subjek penelitiannya, yakni siswa kelas 8 yang telah mengikuti AKM. Untuk instrumen penelitian, dibagi menjadi 2, yaitu instrumen penelitian utama, yakni peneliti sendiri, sedangkan untuk instrumen penelitian pendukung terdapat 2, yakni ada tes dan wawancara. Untuk teknik analisis datanya sendiri, menggunakan model interaktif Miles and Haberman, yakni ada reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk bagian reduksi data, data yang telah diperoleh tadi kemudian diolah dengan cara menggabungkan data yang telah diperoleh dan kemudian diubah menjadi ke bentuk tulisan. Proses pemindahan data ke bentuk tulisan tadi menggunakan pemilihan dan analisis data yang telah diperoleh. Kemudian data yang telah direduksi kemudian disajikan. Pada sajian data ini, data yang telah berubah menjadi bentuk tulisan kemudian dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan ketentuan peneliti. Setelah itu, ditarik kesimpulan dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh. Untuk komponen tes sendiri, terdapat 3 soal uraian. Soal yang pertama, disajikan sebuah denah halaman rumah. Di sini siswa diminta untuk mencari luas halaman yang tidak diarsir. Yang kedua, disajikan beberapa informasi pada soal. Di sini siswa diminta untuk menentukan jumlah minimum keramik yang akan digunakan untuk membangun sebuah kelas.
Dan untuk soal yang terakhir, soal yang ketiga, di sini disajikan sebuah gambar pohon. Nah, siswa diminta untuk mengukur serta mencari jarak antara pengamat dan ujung pohon dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Untuk wawancara sendiri, kita memiliki 3 indikator kemampuan literasi numerasi. Yang pertama yaitu kemampuan memilih strategi penalaran dan argumen dalam memecahkan masalah. Untuk indikator yang pertama, kita bagi menjadi beberapa sub-indikator dan juga beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Untuk indikator kedua, yakni kemampuan menggunakan bahasa dan operasi simbolis, terdapat 2 sub-indikator. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti atau definisi dari simbol yang dituliskan, dan yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan keterkaitan antara simbol yang telah digunakan. Untuk indikator yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi, untuk sub-indikator yang pertama yakni peserta didik dapat menjelaskan dengan bahasa yang baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan soal, dan untuk sub-indikator yang kedua yaitu peserta didik dapat menjawab pertanyaan wawancara dengan tepat, lengkap, dan jelas. Dapat dilihat bahwa untuk indikator ketiga, untuk sub-indikator pertama maupun kedua, hanya dapat terlihat saat proses wawancara. Untuk tahap pengumpulan data, yang pertama kita menentukan subjek penelitian. Untuk menentukan subjek penelitian, di sini saya menggunakan teknik purpose sampling, yakni menggunakan beberapa kategori untuk memilih subjek. Subjek tersebut merupakan siswa dari sekolah SMP Katolik Santo Yusinus Dia Bukit Sekrian. Yang kedua adalah subjek merupakan kelas 8. Yang ketiga, subjek telah menerima materi segi 3 dan segi 4. Yang keempat, subjek bertempat tinggal di lingkungan sekolah. Yang kelima, merupakan rekomendasi dari guru. Selanjutnya, ini pemberian soal tes berupa 3 soal AKM, materi segi 3 dan segi 4. Setelah subjek mengerjakan soal AKM, selanjutnya akan dilakukan wawancara mendalam guna untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya. Setelah itu, ada dokumentasi yang berupa gambar, rekaman suara, rekaman video, dan dokumentasi lainnya seperti hasil tes tertulis. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan penelitian, untuk subjek pertama, untuk soal yang pertama, dapat dilihat bahwa subjek telah memenuhi semua indikator, meskipun terlihat bagian tes tertulis maupun wawancara. Untuk soal yang kedua, subjek juga telah memenuhi semua indikator kecuali untuk indikator kedua, yang mana adanya keterkaitan simbol. Dapat dilihat bahwa memang subjek tidak menggunakan simbol apapun dalam mengerjakan soal tersebut, sehingga untuk indikator kedua, subjek pertama belum memenuhi. Untuk subjek pertama nomor soal ketiga, di sini sudah terdapat simbol yang digunakan subjek untuk menjawab pertanyaan, sehingga untuk soal nomor 3, semua indikator memenuhi. Selanjutnya, subjek kedua untuk nomor soal pertama, dapat dilihat bahwa subjek belum menggunakan simbol apapun untuk mengerjakan soal, sehingga untuk indikator kedua, subjek kedua belum dapat memenuhi. Untuk nomor soal kedua, di sini sudah terlihat bahwa adanya simbol yang digunakan subjek untuk menjawab pertanyaan, seperti adanya simbol P, simbol L, dan saat proses wawancara pun, subjek dapat menjelaskan keterkaitan antar simbol yang telah digunakan. Sehingga untuk soal nomor 2, semua indikator dapat memenuhi. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Di sini juga terlihat bahwa adanya simbol, yakni adanya simbol A, B, kemudian untuk topik juga terlihat bahwa subjek memahami dan dapat juga menjelaskan tentang topik soal yang dibahas. Sehingga untuk soal nomor 3, semua indikator terpenuhi. Untuk subjek ketiga, nomor soal pertama, pada bagian ini siswa belum dapat menjelaskan tentang rencana awal yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Sehingga untuk indikator pertama, sub-indikator keempat, siswa belum memenuhi. Tetapi selain indikator pertama, sub-indikator keempat, subjek dapat memenuhi semua indikator. Untuk soal nomor 2, subjek belum dapat menjelaskan bagaimana alasan dalam penggunaan cara yang telah dituliskan. Sehingga untuk indikator pertama, sub kelima, subjek belum dapat memenuhi. Untuk yang terakhir yaitu untuk soal nomor 3, di sini terlihat bahwa terdapat simbol, terdapat pula topik juga,
serta adanya rencana awal yang telah dilakukan subjek untuk menjawab soal, sehingga untuk soal nomor 3, subjek dapat memenuhi semua indikator. Kesimpulannya sendiri dapat dilihat dan dianalisis dari pembahasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat memenuhi dari ketiga indikator literasi numerasi, yakni siswa dapat menuliskan data yang diketahui dari soal, dapat menuliskan penyelesaian soal serta menjelaskan hasil maupun kesimpulan yang didapat dengan benar dan tepat. Peserta didik juga dapat menuliskan angka dan simbol yang terkait, meskipun ada beberapa objek yang hanya dapat menjelaskan. Peserta didik juga dapat menjelaskan dengan bahasa yang baik dan jelas, serta sopan mengenai pertanyaan yang terkait dengan soal. Berikut adalah beberapa dokumentasi saat proses penelitian dilaksanakan. Dan berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk mendukung penelitian ini. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.